Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ardianso Saputra dan rekan saya Nama saya Septa Wiguna. akan membahas tentang memahami nilai-nilai gender dalam Islam. Next. Pendahuluan. Di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun Sunnah Nabi yang merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini, dan yang akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan, dan sebagainya. Berkaitan dengan nilai keadilan dan kesetaraan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi di antara umat manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 1, bahwa manusia dilahirkan sederajat dan bebas sesuai yang dinyatakan atau disimpulkan oleh Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang mana bahwa lelaki dan wanita sama derajatnya dalam hak dan tanggung jawabnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Dan dalam kehidupan sosial pun, pria dan wanita mempunyai hak yang sama. Hanya saja peranannya yang berbeda sesuai dengan kodrat yang telah dimiliki masing-masing. Next. Pengertian. Pengertian kata gender sendiri berasal dari bahasa Inggris. Gender berarti jenis kelamin dalam Webster New World Dictionary. Gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Gender adalah suatu konsep kultural yang serupa membuat perbedaan distinction dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Next. Menurut para ahli, Hilary M. Lipps mengatakan dalam bukunya yang terkenal Sex dan Gender, An Introduction, mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Culture Expectation for Women and Men. Linda L. Lindsay, yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk dalam bidang kajian gender. Sedangkan H.T. Wilson dalam Seks dan Gender mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Elaine Showalter mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Ia menekankannya sebagai konsep analisis, an analytic concept, yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Oakley sendiri mengemukakan bahwa gender bukan perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis yang perbedaan jenis kelamin atau yang disebut seks dalam kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen berbeda. Sedangkan gender adalah perbedaan perilaku, behavioral difference, antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan, melainkan diciptakan oleh manusia, baik itu laki-laki atau perempuan, melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Selanjutnya. Dari berbagai definisi tadi, dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan. Dilihat dari segi sosial budaya yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Perbedaan gender dan seks atau jenis kelamin. Secara singkat, seks sendiri digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis. Sedangkan gender berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Yang kedua ada menekankan kepada perbedaan aspek biologis, komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, serta karakteristik biologis lainnya. Sedangkan gender menekankan kepada perkembangan aspek sosial budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Yang tiga dari seks ada studi seks lebih menekankan kepada aspek anatomi biologi dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki.
maleness, dan perempuan femaleness. Sedangkan studi gender lebih menekankan pada aspek masculinity dan feminitas seseorang. Next. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan bentuk yang terbaik, dengan kedudukan yang paling hormat. Oleh karena itu, Islam tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama. Laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, yang membedakan hanyalah dari segi biologisnya. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kesetaraan gender dalam Islam. Pada dasarnya, semangat hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat adil atau equal. Oleh karena itu, subordinasi terhadap kaum perempuan merupakan suatu keyakinan yang berkembang di masyarakat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan semangat keadilan yang diajarkan Islam. Konsep kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam Al-Quran menurut Nasruddin Umar sebagai berikut, yaitu yang pertama, dalam kapasitasnya sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam Al-Quran biasanya diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa atau muttaqun. Dijelaskan dalam surat Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 51-56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Yang kedua, laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah di samping untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh, serta mengabdi kepada Allah, juga menjadi khalifah di bumi. Sebagaimana tersurat dalam Al-Baqarah ayat 2-30 dan Al-An'am 6-165 yang dijelaskan dalam surat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjuk manusia sebagai khalifah di bumi dan memberinya kesempurnaan di antara makhluk lainnya untuk pengujian. Yang ketiga, tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan untuk meraih peluang prestasi. Disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Nahl 16, Al-Ghafar 40, dan An-Nisa ayat 124. Ayat tersebut mengisyaratkan konsep kesetaraan yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional tidak mesti dimonopoli oleh suatu jenis kelamin saja. Apakah gender itu masalah? Gender tidak menjadi masalah apabila dilakukan secara adil, karena akan menguntungkan kedua belah pihak. Gender menjadi masalah apabila terjadi ketidakadilan gender, antara lain salah satu jenis kelamin dirugikan, salah satu jenis kelamin dibedakan derajatnya, salah satu jenis kelamin dianggap tidak mampu, salah satu jenis kelamin tidak diperlakukan lebih rendah, salah satu jenis kelamin mengalami ketidakadilan gender. Manifestasi ketidakadilan gender, stereotype atau pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang seringkali bersifat negatif dan pada umumnya menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Contohnya, perempuan dianggap cengeng, suka digoda, dan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Subordinasi atau penomorduaan, adanya anggapan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau dinomorduakan posisinya dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Contohnya memprioritaskan penyerahan jabatan kepada seorang laki-laki daripada perempuan, yang juga memiliki kapabilitas yang sama, adalah salah satu contoh ketidakadilan. Marginalisasi atau peminggiran, yaitu kondisi atau proses peminggiran terhadap salah satu jenis kelamin dari arus atau pekerjaan utama yang berakibat ketidakadilan. Contohnya pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan, gedung, jalan, dan sebagainya, minim kontribusi perempuan karena perempuan dianggap lemah secara fisik dan psikologi. Fungsi reproduksi perempuan dinilai akan menghambat pekerjaan ketika perempuan haid, hamil, dan menyusui. Double burden,
atau beban ganda. Adanya perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin sehingga memiliki beban yang lebih berat dibanding jenis kelamin lainnya. Contohnya seorang istri harus melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, berbelanja, mengasuh anak, melayani kebutuhan suami, dan sebagainya. Sementara istri juga bekerja di luar rumah, sedangkan suami hanya bekerja saja tanpa mengerjakan tugas rumah tangga yang umumnya dilakukan istri. Kekerasan atau violence terjadi karena perempuan atau laki-laki dianggap lemah dan ditundukkan. Terjadi karena adanya narasi tubuh perempuan sebagai objek seksual. Contohnya kekerasan fisik, dipukul, ditampar, kekerasan seksual, dipegang pada tubuh bagian tertentu tanpa persetujuan dari korban. Kekerasan psikologis, ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, hinaan, dan ancaman. Keadilan gender, suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga tidak ada marginalisasi, subordinasi, pembakuan peran, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Para feminis muslim sekarang berusaha untuk membongkar berbagai pengetahuan normatif yang bias kepentingan laki-laki dalam orientasi kehidupan beragama, terutama terkait dalam relasi gender, hingga terwujud keadilan gender. Di antara mereka adalah Fatimah Mernissi, Rifat Hasan, Nawal El-Sadawi, Aminah Wadud Muhsin, Asgar Ali Engineer, dan lain-lain. Ketimpangan gender dalam Islam. Penyebab ketimpangan gender dalam Islam ada pembakuan tanda huruf, tanda baca, dan qiraat, pengertian kosakata, mufradat, penetapan rujukan kata ganti, lamir, penetapan batas pengecualian, istisna, penetapan arti huruf ataf, bias dalam struktur bahasa, bias dalam kamus bahasa Arab, bias dalam metode tafsir, pengaruh riwayat Israiliyat, bias dalam pembukuan dan pembakuan kitab-kitab, dan fikih. Kesimpulan, gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender merupakan suatu konsep kultural berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Gender dalam pandangan Islam melihat bahwa jenis laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada ayat menegaskan bahwa para laki-laki suami adalah pemimpin para perempuan atau istri. Surat An-Nisa ayat 34. Tetapi kepemimpinan ini tidak boleh mengantarkannya kepada kesewenang-wenangan. Karena dari satu sisi Al-Quran memerintahkan untuk tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan, dan pada sisi lain Al-Quran memerintahkan pula agar suami dan istri hendaknya mendiskusikan dan memusyawarahkan persoalan mereka bersama. Sekian grup dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.